Mungkin untuk acaranya mungkin bisa segera kita mulai, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati, ya, Ibu Lisa Noviani selaku pemateri pada kuliah tamu pada pagi hari ini, ya. Terima kasih waktunya sudah berkenan hadir di acara kami. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen kewirausahaan, Bapak Jaya Mahar, Ibu Vita Rizky, yang juga pada hari ini juga berkenan hadir, dan seluruh peserta adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan pada semester ini. Terima kasih atas kehadirannya, ya, di hari Sabtu yang hari libur seharusnya, tapi adik-adik tetap bersemangat untuk mengikuti kuliah tamu kewirausahaan, di mana pada siang hari ini topik yang akan dibawakan adalah tentang marketing research for business. Jadi ini adalah materi yang sangat luar biasa yang kita harus belajar banyak, karena di kewirausahaan itu yang paling penting itu adalah marketing. Jadi kalau memang kami menyampaikan di kelas, kalau memang tidak ada marketing, mending nggak usah jualan, seperti itu, Ibu. Jadi ini adalah materi yang sangat penting, dan adik-adik wajib untuk mengikuti ini dari awal sampai akhir. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Joko Prasetyo selaku MC sekaligus moderator pada kuliah tamu pada hari ini. Kemudian sebelum kegiatan kuliah tamu dimulai, saya mohon kepada seluruh adik-adik peserta untuk on cam terlebih dahulu, karena kita akan melakukan foto session karena masih semangat, ya. Jadi monggo bisa di on cam terlebih dahulu pakai virtual background yang sudah kita share sebelumnya. Nah, tunjukkan senyum termanis adik-adik, tunjukkan bahwa hari ini adik-adik semangat untuk mengikuti kuliah pagi ini, ya. Jadi mumpung puasa, saya yakin niat kita adalah menuntut ilmu ini ibadah, insya Allah pahalanya berlipat juga di hari puasa ini. Seperti itu. Ayo adik-adik, yang belum on cam, bisa segera on cam dulu. Oke. Oke. Yuk, saya kasih waktu, ya. Ayo yang belum on cam. Oke, foto dulu, ya. Oke, ya, saya hitung untuk yang di halaman 1, ya. Saya hitung 1, 2, 3, nanti senyum dulu, ya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Kemudian yang di halaman 2, 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang di halaman 3, 1, 2, 3. Ya, di halaman 4, waduh ini banyak. Saking semangatnya, ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 5. 1, 2, 3. Oke. Yang halaman 6. 1, 2, 3. Oke, ya, di halaman berikutnya nanti mungkin bisa dibantu Pak Pak Jaya, ya, untuk yang ini photoshootnya. Baik, terima kasih, ya, untuk foto session mungkin sudah cukup dulu, ya, tapi jangan khawatir, ya, tetap senyum, ya, tetap on cam kalau bisa, jika tidak ada kendala tetap on cam, karena kuliah hari ini akan sangat menarik sekali. Baik, sebelum pemateri Ibu Lisa memaparkan materinya, perkenalkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau, ya. Baik, jadi pemateri hari ini adalah Ibu Lisa Noviani. Ya. Beliau ini adalah seorang praktisi, ya, marketing research, sekaligus seorang penulis, sekaligus juga pengamat pasar. Luar biasa.
Kemudian jika adik-adik ingin berkontak dengan beliau, bisa dihubungi nomor dan email serta Facebook yang tertera. Kalau punya Instagram boleh Bu, nanti bisa di-share juga. Enggak. Kemudian untuk professional experiences ya, professional experiences-nya, beliau ini adalah seorang research executive CIC Group tahun 97 hingga tahun 2000. Kemudian juga menjadi research manager di PT Surindo Utama ya. Kemudian beliau juga menjadi seorang research peneliti konsultan keuangan ya pada tahun 2002 dan masih banyak lagi saya kira ya. Kemudian untuk tahun 2015 hingga sekarang beliau adalah jabatan beliau menjadi Head of Research Division di MRS Dynamic ya, seperti itu. Kemudian untuk portofolio beliau di tahun 2021 beliau juga mengisi banyak sekali kegiatan webinar, di antaranya adalah webinar industri mapping ya, Qbisa pada bulan Maret 2021. Kemudian mengisi juga di webinar mystery shopping ya di bulan Maret di tahun yang sama. Kemudian juga menjadi pemateri di beberapa webinar, di antaranya webinar quantitative research di bulan Juni, kemudian webinar social research di bulan Juli 2021 dan lain sebagainya. Dan selain itu beliau juga aktif menulis ya di beberapa media, di antaranya adalah di majalah franchise, di mix.co.id dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat portofolio beliau dan riwayat pekerjaan beliau, saya kira sangat luar biasa dan sangat ahli di bidang internet marketing, di marketing research ya. Jadi adik-adik harus benar-benar mengikuti sejak awal hingga akhir nanti ya. Baik, saya rasa itu sekilas tentang kurikulum vitae beliau. Jadi nggak usah nunggu lama untuk memperhemat waktu. Saya persilakan kepada pemateri kita, Ibu Lisa Noviani, untuk memberikan materinya. Dipersilakan, monggo Ibu Lisa. Terima kasih waktunya Pak Joko Prasetyo dan Pak Jaya, tim di Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat anak-anak semua yang ikut kuliah kewirausahaan ya Pak Joko ya. Iya betul Ibu. Ya. Tadi seperti sudah sedikit disinggung oleh Pak Joko, kuliah ini tentang marketing research for business. Marketing research itu sendiri sebenarnya adalah suatu kegiatan pengumpulan data untuk lebih tepatnya sebenarnya lebih ditujukan untuk mendukung strategi marketing perusahaan. Tapi mungkin kalau adik-adik semua pengen tahu perusahaan apa saja yang banyak di marketing research, itu mungkin pernah dengar misalnya nama AC Nielsen, Frontier, mungkin tadi ya perusahaan tempat saya bekerja itu Surindo Utama, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk melakukan kegiatan branding perusahaan ataupun personal branding, dan atau yang di awal tahun 2000-an perusahaan marketing research ataupun orang-orang yang bekerja di marketing research banyak bertransformasi juga menjadi lembaga-lembaga survei politik. Itu sebenarnya awalnya adalah orang-orang dengan keahlian marketing research. Karena sebenarnya metodenya mirip. Oke, kita langsung mulai saja ya dengan materi mungkin. Saya share sendiri atau dibantu share? Saya share sendiri boleh Pak? Silakan Ibu, silakan. Oh ya, materinya, materi ini adalah pengenalan umum sebenarnya terhadap marketing research ya. Ya. Jadi ini juga nih, kayaknya saya pada kagok juga menghadapi mahasiswa-mahasiswa keren ini dari Brawijaya. Saya sendiri background-nya adalah mahasiswa teknologi pertanian juga sebenarnya dari IPB, teknologi pangan.
tapi dari awal bekerja saya memang di lembaga riset. Mohon maaf. Ya, tadi sudah disinggung ya tentang profil saya di sini. Wah, fotonya ini cantik nih kalau di profil. Mungkin udah pakai filter ya. Anak-anak itu saya sendiri melakukan personal branding sebagai praktisi marketing research, juga penulis pada beberapa media bisnis dan komunitas, dan pengisi pada webinar marketing series. Ini kalau boleh sebenarnya personal branding yang saya lakukan untuk diri sendiri. Tapi sebenarnya memang saya lakukan, dan itu juga memotivasi saya. Jadi saya ngaku nih penulis nih pada beberapa media. Iya, saya harus rutin menulis akhirnya kan. Itu adalah jadi kita melakukan kegiatan marketing riset bahkan pada diri sendiri. Nah, kalau definisi ini adalah definisi praktis mungkin ya. Mungkin kalau anak-anak melihat definisi-definisi yang ada di berbagai buku marketing yang dibuat oleh suhu marketing misalnya Philip Kotler dan lain-lain, mungkin definisinya akan berbeda. Tapi di sini saya ambil sudah definisi praktis. Jadi marketing riset itu sebenarnya adalah kegiatan penelitian yang bertujuan mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan untuk membuat atau mendukung strategi pemasaran perusahaan. Itu sebenarnya. Jadi marketing research. Sedangkan kalau market research ini sebenarnya ada yang mendefinisikan sama, ada yang mendefinisikan berbeda. Kalau market research atau penelitian pasar itu sebenarnya kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar, produk, brand di pasar. Jadi kalau market research itu cenderung dilakukan sebuah perusahaan untuk evaluasi. Sedangkan marketing research itu memang lebih kompleks. Jadi market research bisa dianggap bagian dari marketing research. Karena kegiatan penelitian pemasaran memang tidak cuma dilakukan di pasar sebenarnya, di banyak tempat. Saya beralih ya ke slide berikut. Terlalu cepat atau bagaimana, anak-anak? Atau biasa saja, Pak Joko, Pak Jaya? Biasa, Bu. Biasa. Mohon maaf ya, mohon masukannya. Nggak terlalu cepat. Enggak. Nah, metode riset atau metode marketing research itu kami bedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan sumber data dan berdasarkan cara pengambilan data. Berdasarkan sumber data, itu kegiatan penelitian pasar itu dibagi menjadi primary data research, yaitu kegiatan penelitian di mana datanya itu langsung didapatkan dari sumber data. Dan biasanya ini metodenya adalah interview, jadi ke sumber data langsung. Itu adalah primary data research. Sedangkan secondary data research adalah data-data yang didapatkan dari pihak ketiga atau dari sumber-sumber lain selain sumber data tadi. Misalnya bisa dari websitenya, bisa dari data rilis perusahaan, bisa dari data yang dimuat di media cetak, media elektronik, media online, atau bisa juga data-data yang bersifat bersifat rahasia, intelijen. Jadi kegiatan marketing research sebenarnya ada kegiatan intelijennya juga. Jadi kayak BIN gitu ya. Jadi kita memata-matain, biasanya umumnya adalah kompetitor di bisnis kita mata-matain melalui kegiatan intelijen atau intelijen research. Itu bisa dilakukan. Itu merupakan data-data secondary data research. Sedangkan berdasarkan cara pengambilan data, kegiatan marketing research kami bagi menjadi, itu masih ada tipe ya, qualitative research, quantitative research, competitive intelligence, dan online survey. Nah, kalau competitive intelligence tadi sebenarnya mengacu kegiatan secondary data research. Itu adalah pengambilan data berdasarkan
data yang dirilis oleh pihak lain, bukan interview atau bukan dari sumber datanya. Nah, sedangkan qualitative data research itu apa? Qualitative data research itu adalah kegiatan pengumpulan data dengan metode untuk mendapatkan informasi mendalam dan luas tentang sesuatu hal. Itu adalah qualitative data research. Sedangkan kalau quantitative data research adalah pengumpulan data statistik tertentu, sehingga data yang didapat merupakan representasi dari populasi yang kita survei. Jadi perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif adalah kalau quantitative research itu cenderung datanya bersifat kuantitatif atau kuantifikasir dan mewakili populasi. Kalau kualitatif research datanya cenderung bersifat literasi. Jadi narasi-narasi atau kecenderungan-kecenderungan, tapi memang kualitatif research itu kelemahannya tidak bisa diambil mewakili populasi tertentu, tapi dia merupakan cerita mendalam atau narasi mendalam tentang objek yang kita teliti. Apakah kualitatif research tidak bisa dikuantifisir? Bisa, pasti sangat bisa dikuantifisir. Tapi sayangnya memang kuantifisir tersebut cuma menjelaskan bahwa sekian persen responden yang ikut kegiatan tersebut karakternya seperti ini, atau sekian persen responden yang ikut kegiatan tersebut adalah user dari produk ini. Nah, kalau quantitative research, dengan quantitative research kita bisa menyimpulkan bahwa misalnya 20% masyarakat Jakarta itu menggunakan menggunakan pasta gigi merek Pepsodent. Itu kalau quantitative research. Atau 15%-nya lagi mengganti-ganti mereknya dari beberapa merek tertentu. 30% lagi misalnya menggunakan merek apa saja yang diketemuinya misalnya di tempat ini ya, tempat di kamar mandi atau di mana. Nah, ini kalau quantitative research tadi bisa mengambil kesimpulan di populasi tertentu. Sedangkan competitive intelligence tadi mengacu ke secondary data research. Jadi data-data yang diperoleh bukan dari sumber pertama. Nah, berdasarkan cara pengambilan data, kami membedakan juga online survei. Mengapa? Karena online survei ini adalah satu metode yang sekarang juga cukup sering ya, sering sekali dilakukan, dan bahkan kita sendiri lagi buka media online atau ada sosial media gitu ya, itu pasti langsung muncul online survei. Jadi itu sebenarnya salah satu metode riset juga yang dipilih oleh researcher di marketing. Kita lanjutkan ya. Nanti mungkin di slide berikut akan lebih jelas perbedaannya. Nah, quantitative research tadi kita melakukan pengumpulan data quantitative research umumnya menggunakan metode sampling tertentu. Yang paling sering dilakukan itu adalah random sampling. Random sampling yang kami pilih itu macam-macam. Bisa dengan simple random sampling. Mungkin kalau di semester 6 sudah mendapat mata kuliah statistik. Biasanya kita melakukan metode simple random sampling, bisa melakukan metode multi-state random sampling, bisa melakukan metode stratified random sampling, tergantung dari karakter responden atau karakter responden itu. Responden di sini adalah orang yang diinterview, diwawancarai, atau sumber data yang kita ingin dapatkan karakternya. Jadi tergantung mereka, kita lakukan metode-metode tersebut. Nah, yang paling umum sebenarnya di dunia
research atau quantitative research itu yang paling sering mungkin adik-adik dengar, itu metode yang dilakukan adalah multi-state random sampling atau random bertingkat. Jadi awalnya mungkin misalnya dilakukan di tingkat random dilakukan di tingkat provinsi dulu. Provinsi misalnya ya, misalnya partai politik. Dari awal memang peneliti sebelum melakukan research itu memang harus tahu persis bagaimana karakter pasar atau karakter populasi atau apa. Nah, misalnya kita lakukan survei politik. Nah, untuk survei politik ada 34 provinsi. Itu kita kelompokkan dulu kalau untuk multi stage ya. Kita kelompokkan dulu misalnya berdasarkan kita udah pernah tahu mungkin karakter-karakter wilayah tersebut. Misalnya ada yang cenderung berwarna hijau, cenderung berwarna merah, cenderung berwarna kuning. Nah, bagaimana kita kelompokkan di awal agar kita tidak melakukan survei di 34 provinsi, tapi datanya bisa merepresentasikan 34 provinsi. Ya, kita kelompokkan dulu secara bertahap. Pertama kita kelompokkan supaya semuanya warna tersebut kira-kira terwakili. Jangan sampai kita misalnya melakukan survei di wilayah yang, oh ya nih, karena terbatas dana nih kita surveinya di 5 provinsi aja lah, tapi pengennya data tersebut dianggap mewakili Indonesia, gitu kan? Nah, ternyata kita pilih 5 provinsi tersebut ternyata dominan di warna tertentu. Ya, sepertinya sudah bisa dipastikan dari awal bahwa hasil surveinya sebenarnya tidak representasi Indonesia, tapi lebih mendekati ke warna tertentu. Nah, setelah kita misalnya sudah kita merepresentasikan, kita pengen semua warna itu terwakili dengan adil, kita pilih. Nah, habis itu kita lakukan random bertingkat. Random bertingkat itu bagaimana? Kita lakukan random di tingkat provinsi sudah, kabupaten, lakukan lagi random di tingkat kecamatan, dan terakhir kita biasanya dari kecamatan bisa juga kita random lagi di kelurahan. Kelurahan yang dipilih banyak ya randomnya. Tapi kalau orang riset sih udah biasa ya. Terus terakhir kita lakukan random sampai di lokasi survei. Jadi misalnya kita kalau di random di lokasi survei kita seragam. Misalnya di kelurahan A semua semuanya surveyor itu yang di lapangan atau kami juga sering sebut mereka interviewer, semuanya harus bergerak dari rumah Pak RT 1. Nah, itu dari situ start wawancara. Ini yang face to face ya, face to face. Tapi secara umum peneliti kami lebih suka interview itu face to face. Face to face memang lebih ini ya, terutama yang untuk quantitative research. Karena memang random akan lebih bagus dilakukan di sana. Sementara kalau dilakukan secara online itu nanti kita bahas, ada sedikit menurut kami yang mungkin menjadi keterbatasan. Walaupun saat ini banyak sekali ya kegiatan online yang dilakukan. Nah, quantitative research itu contoh-contohnya apa saja sih kegiatan quantitative research yang dilakukan di pasar? Itu adalah kegiatan konsep tes. Konsep tes itu adalah biasanya untuk mendapatkan informasi tentang sebuah produk yang kita sama sekali belum tahu. Biasanya itu investor yang melakukan konsep tes. Mohon maaf, mungkin suara kucing kedengaran. Mohon maaf, suara kucing saya. Ada lagi segmentation and positioning survey untuk biasanya dilakukan oleh produk yang sudah real, sudah ada di pasar, sudah eksis. Bagaimana sih sebenarnya segmentasi dan produknya, positioning produknya di pasar. Terus customer satisfaction, itu kepuasan pelanggan. Ini survei yang bahkan kalau kita sebuah perusahaan ingin mendapatkan sertifikat ISO manajemen mutu 9001 ini pasti harus dilakukan. Terus measurement brand equity itu untuk mengukur ekuitas merek kita. Ini sangat penting. Misalnya kita ingin merek kita tersebut kadang diakuisisi oleh perusahaan lain ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya berapa sih ekuitas merek kita. Product test adalah satu kegiatan untuk
mengetahui penerimaan konsumen terhadap produk kita atau produk yang akan kita launching. Itu product test. Retail audit mengukur nilai pasar, market size, dan market share bisa melalui retail audit, tapi retail audit ini terang saat ini di Indonesia baru satu tuh yang melakukannya apa ya, yang melakukan sendiri, terus pihak-pihak lain atau perusahaan membeli data tersebut. Retail audit itu adalah pengukuran tingkat penjualan di retailer, itu karena retailer di Indonesia itu jutaan, jadi risetnya sangat mahal. Walaupun sebenarnya bisa juga dilakukan secara random sih sebenarnya. Tapi ada satu perusahaan yang sangat kuat dan mengukur semua retailer itu dihitung penjualannya. Dan lain-lain. Ada berbagai macam sebenarnya ya. Tergantung dari target atau tujuan yang kita inginkan. Nah, sedangkan kegiatan qualitative research, ini contohnya kami melakukan kegiatan qualitative research zaman sekarang. Kegiatan qualitative research adalah kegiatan penelitian untuk mendapatkan informasi mendalam tentang suatu topik. Dan memang kelemahannya tadi karena memang tidak dilakukan sampling atau tidak langsung ke pasar, qualitative research ini cenderung on-site ya di suatu tempat tertentu. Jadi kita lebih tujuannya itu adalah untuk mendapatkan informasi mendalam tentang sesuatu. Jadi laporannya nanti lebih bersifat literasi. Yang cukup populer, yang sangat sering dilakukan bahkan di birokratis juga itu adalah focus group discussion atau FGD. Ini cukup populer. Seperti contoh ini, kami sedang melakukan kegiatan fokus group, yang kalau dulu biasanya dilakukan di suatu ruangan, diskusi dengan beberapa orang. Kalau kami sih menyarankan maksimal 12 orang yang berdiskusi bersama di sana, yang dipimpin oleh 1 atau 2 orang moderator. Nah, di kegiatan ini karena zaman sekarang ini kegiatannya jadinya FGD bisa dilakukan secara hibrid. Jadi ada mungkin beberapa orang yang tidak bisa hadir secara offline, bisa hadir secara online. Ini adalah diskusi tentang suatu topik tertentu. Itu ada contoh FGD yang kami tampilkan di sini. Nah, kegiatan lain kualitatif riset yang juga cukup populer itu adalah mystery shopping. Mystery shopping itu kegiatan di mana peneliti, researcher, surveyor itu berlaku seolah-olah pelanggan di suatu produk, pelanggan suatu produk atau suatu brand, dan melakukan kegiatan layaknya pelanggan. Jadi biasanya melakukan transaksi, membeli, kadang komplain, tergantung skenario yang dibuat, dan langsung menilai tempat tersebut. Itu misalnya, umumnya ini adalah jasa ya, jasa yang punya grade tertentu, biasanya mereka rutin melakukan mystery shopping dengan tujuan untuk supaya kualitas atau kinerja gerainya tersebut terjaga. Nah, di sini mystery shopping melakukan penilaian banyak hal, kadang dari sisi buildingnya, kebersihan, kerapihan, ataupun misalnya harus ada player-player komunikasi, marketing, advertising yang harus selalu diganti. Terus juga terutama sih ke frontliner ya. Frontliner itu macam-macam. Kalau di industri perbankan, frontliner itu ada security, customer service, seller itu menilai kinerja mereka, pemahaman mereka tentang produk, dan yang paling penting di mystery shopping itu yang sering kali dilakukan itu adalah TD. Apa itu? Time delivery. Berapa lama mereka bisa melayani pelanggan. Dan industri yang rutin juga melakukan ini cenderung itu adalah jaringan-jaringan ya, jaringan perbankan, jaringan hotel, terus resto, itu sering melakukan kegiatan mystery shopping. Dan untuk kegiatan mystery shopping di resto, surveyor itu juga wajib melakukan penilaian terhadap kualitas produk. Loh, kok bisa ya? Kalau di perbankan oke lah, kemampuan misalnya customer service menyelesaikan masalah, kemampuan mereka mengetahui produk perusahaan. Loh, kok di resto bisa? Iya, bisa saja. Surveyor harus di-briefing dulu tentang produk mereka. Bagaimana sih kualitas produk yang seharusnya diterima konsumen? Nah, di situ surveyor yang jadi shopper, kami sih sering
Misalkan mereka itu adalah shopper, bagaimana? Kadang-kadang mystery guest ya namanya, bagaimana mereka menilai kinerja semuanya, kinerja krunya di resto, kebersihannya, building-nya, kelengkapannya, termasuk kualitas produk yang diberikan. Itu adalah kegiatan budgeting. Nah, ada lagi in-depth interview. In-depth interview itu bagaimana? In-depth interview itu sebenarnya interview aja mendalam terhadap sosok-sosok tertentu. Umumnya in-depth interview itu menjadi tidak bisa disebut kuantitatif karena memang jumlah panelisnya terbatas. Biasanya kadang-kadang panelisnya itu adalah pejabat atau pimpinan perusahaan atau karakter-karakter yang mungkin kita sulit untuk melakukan random. Misalnya ya, karena ketertutupan ya, ketertutupan misalnya. Profesi-profesi yang nggak ada masalah ya, Pak Joko ya, Pak Jaya ya. Oke, misalnya penjudi, peminum gitu kan, atau profesi-profesi yang misalnya juga ya, atau kadang kita masih mewawancarai PSK atau apa itu untuk kegiatan social research, itu adalah mungkin sulit kita lakukan dengan quantitative research, kita lakukan dengan qualitative research melalui in-depth interview. Jadi informasi yang didapatkan mendalam, cuman mungkin memang tidak bisa kita anggap mewakili populasi tersebut. Product test, ya, product test tadi juga bisa dilakukan dengan cara kuantitatif, juga bisa dilakukan kualitatif. Oh ya, maaf tadi, FGD tadi sudah disinggung dan kegiatan lain yang cenderung tidak menggunakan metode statistik tertentu, metode sampling tertentu, sehingga memang tidak bisa mewakili populasi. Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, competitive intelligence, ini tadi secondary data research, ini memang metodenya macam-macam, bukan metodenya macam-macam, maaf, namanya topiknya macam-macam, diantaranya adalah misalnya kita lakukan investigasi bisa ke kompetitor, investigasinya bisa juga ke bukan kompetitor head to head, tapi misalnya ke produk substitusi kita lakukan investigasi atau hal-hal yang lain. Terus di competitive intelligence kita bisa juga mengukur market share dan market value. Kita bisa juga di competitive intelligence melakukan industrial analysis. Nanti mungkin kita akan singgung di belakang lagi. Dan kita juga bisa memetakan di competitive intelligence, atau sebenarnya ini adalah secondary data research. Kita bisa melakukan competitive mapping. Jadi kita mapping produk-produk pesaing-pesaing kita yang ada di pasar dengan berbagai karakternya. Misalnya, kita membandingkan tadi misalnya di minuman ready to drink tea, minuman teh siap saji. Kita bandingkan beberapa merek, kita bandingkan semuanya competitive mapping. Ini adalah data sekunder, misalnya kita bandingkan dari kemasan, pilihan kemasan, pilihan rasa, harga, terus mereka distribusinya ada di mana saja, terus proses advertising yang mereka lakukan bagaimana, pemiliknya siapa, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana? Itu biasanya misalnya kita seorang investor yang ingin masuk ke industri ready to drink tea. Jadi kita lakukan competitive mapping seperti itu. Nah, sebenarnya topiknya ini sebenarnya tadi seperti pengantar, tapi mudah-mudahan sebenarnya pengantar itu cukup memberikan informasi buat rekan-rekan semua. Oh ya, udah separuh perjalanan kita udah dengan pengantar. Tapi memang berikutnya tuh lebih ke ini yang sebenarnya business life cycle. Jadi marketing research yang bagaimana sih untuk bisnis? Nah, di sini kami bedakan berdasarkan tahapan-tahapan bisnis yang ada. Nah, ternyata tahapan-tahapan bisnis yang ada itu sebenarnya mirip kalau di belajar statistik ya, itu mirip kurva sebaran normal ya. Jadi di daur hidup bisnis life cycle itu pertama dimulai di introduction,
terus dia akan growth dengan cepat ke maturity itu mencapai puncaknya suatu saat, dan memang sebuah produk biasanya ada yang bertahan lama di mature, ada yang jika sudah sampai titik-titik sana, dia akan mengalami penurunan pertumbuhan. Faktornya apa? Faktornya banyak. Kadang-kadang faktornya itu, kalau penurunan tadi ya, faktornya kadang-kadang karena memang penetrasinya sudah full, sudah jenuh, semua sudah menggunakan. Atau ada yang sekarang ini karena faktor IT dan juga pandemi, itu akhirnya media cetak itu banyak sekali yang tumbang. Banyak sekali yang tumbang. Akhirnya sekarang beralih semua ke media online. Ya. Dan di industri media, kondisi ini sangat berat sebenarnya. Karena kebutuhan ini, apalagi media online sekarang juga bertumbuh juga dari berbagai banyak sekali orang yang bahkan bisa bikin media sendiri. Akhirnya yang nggak terlalu siap, misalnya jurnalis-jurnalis yang nggak terlalu siap, medianya hilang, sekarang malah menjadi mungkin menjadi pengangguran kali ya, pengangguran intelek sayangnya, karena orang-orang yang di media itu sebenarnya orang-orang yang dengan wawasan yang cukup luas dan cenderung memang cerdas ya. Tapi kalau yang bisa mengalihkan profesinya, dia bisa menjadi kontributor di media online, bisa dengan membuat konten-konten atau berbagai hal. Mungkin mudah-mudahan sekarang sih kalau di tahap sekarang sudah banyak yang beralih ke sana. Nah, di sini kalau balik lagi ke business life cycle, di sini kami bedakan penerapan kegiatan marketing riset itu dimulai dari tahap yang paling awal, itu adalah pada preparation, persiapan. Bagaimana kegiatan marketing riset itu bahkan sudah sangat perlu, penting dilakukan di tahapan awal dari sebuah bisnis. Apakah ini cuma dilakukan oleh bisnis yang besar saja? Tidak. Semestinya semua kegiatan marketing riset ini harus dilakukan oleh setiap pebisnis walaupun bisnisnya lebih ke sifatnya misalnya industri rumahan, home industry atau UMKM atau pedagang kecil-kecilan. Ini mestinya semua kegiatan marketing riset ini sudah dilakukan. Misalnya sederhananya kita mau bikin booth nih, mau bikin booth kecil nih. Oke lah, mau bikin jualan snack kecil-kecilan dalam bentuk booth aja lah. Kita harus tahu dulu gitu pasaran kita tuh gimana. Ini kita harus tahu, oh iya, ini bakal laku nih kalau jual snack karena kita akan memilih lokasi di depan sekolahan. Jadi targetnya anak-anak sekolah. Nah, terus dipelajarin lagi. Lihat lagi misalnya, pedagang kalau sekolahnya udah offline kan dilihat lagi pedagang-pedagang yang di sana yang banyak apa nih. Mereka sebenarnya sukanya seperti apa? Harganya berapa? Itu sebenarnya sudah kegiatan market research. Seperti apa, harganya berapa, dan mereka sukanya seperti apa, dipelajarin dulu. Itu adalah kegiatan market research. Dan harga. Kalau tanpa mempelajarin hal-hal seperti itu, bisa salah kita. Misalnya, oh anak-anak di sini senangnya jajanan yang harganya maksimal 5 ribuan. Kenapa 5 ribuan? Mungkin uang jajan anak sekolah dasar misalnya 10 ribu. Ya kan dia harus jajan yang lain juga selain itu. Terus tiba-tiba kita bikin jajanan dengan harga 10 ribu. Ya bisa jadi misalnya di lokasi tersebut nggak laku. Kenapa? Nggak mungkin dia beli jajanan kita terus dia haus dong. Misalnya dia nggak bisa minum habis itu. Nah, jadi harus dipelajari. Terus misalnya di lokasi tertentu, oh ternyata mereka senangnya makanan yang ini ya, yang sekarang sih senang yang ada saus-sausnya, pedes-pedesnya. Ya mungkin di sana misalnya sudah ada orang jualan somai, udah ada misalnya jualan cilok atau apa ya kalau di daerah Jawa Barat sini. Oh ya, tapi mungkin nggak ada yang jual dimsum ya. Oke, kita jual dimsum dengan ukuran dan harga yang sesuai dengan ekspektasi anak-anak tersebut. Itu juga sudah kegiatan market research sebenarnya. Oke, maaf lari ke sana.
di sini di persiapan kalau misalnya industri yang secara umum itu ini pasti dilakukan. Itu misalnya dilakukan konsep tes, industrial analysis, dan market karakter. Kebenaran lembaga kami barusan di tahun lalu ya, ini awal tahun ya, tahun lalu itu melakukan kegiatan preparation research untuk sebuah perusahaan food and beverage, FMCG, fast moving consumer goods yang cukup besar di Indonesia. Mereka punya beberapa jenis produk dan mereka pengen masuk ke satu produk yang mereka belum terjun ke sana. Lengkap dilakukan survei lengkap, konsep tes, bagaimana jika mereka mengeluarkan produk tersebut, ekspektasi konsumen seperti apa, harapan konsumen terhadap harga, produk, dan pelayanan seperti apa, itu dilakukan. Terus juga dilakukan industrial analysis, kami melakukan industrial analysis, mempelajari semua head kompetitor yang sudah ada di sana, terutama pelaku-pelaku besar, harga pelaku besar itu bagaimana, produknya dijual dengan komunikasi bagaimana, terus kemasannya seperti apa, mereka sudah berapa lama menjalankan produk tersebut, supplier mereka di mana, terus karena kebetulan head kompetitor mereka itu adalah franchise, perusahaan-perusahaan yang di mana yang lain-lain itu adalah sebagai franchisee atau ada pemilik merek dan ada yang pembeli merek, pembeli hak mereknya aja, itu kami juga menyelidiki mereka membeli merek tersebut sebagai franchisee, berapa harganya, dan dengan nilai pembelian tersebut mereka berhak menggunakan merek tersebut berapa lama. Nah, itu juga kami pelajarin dan juga kami juga memberikan informasi ke klien berapa nilai penjualan rata-rata dari head kompetitor mereka. Nah, tetapi tidak hanya seperti itu, kami juga melakukan kegiatan consumer research untuk mengetahui karakter dari calon konsumennya atau konsumen produk tersebut bagaimana. Itu kami lakukan secara mendalam dan lengkap, dan informasi ini digunakan oleh klien kami untuk mereka launching produk tersebut. Dan memang ternyata sayangnya memang belum bisa mereka launching sekarang. Ternyata yang bermasalah itu adalah di regulasi. Karena perusahaan mereka perusahaan asing, mereka ternyata belum berhak untuk terjun ke bidang tersebut. Nah, yang menarik buat kami, memang yang melakukan kegiatan riset lengkap ini, itu umumnya adalah di Indonesia ini masih perusahaan asing ya kebanyakan. Perusahaan, ya memang karena perusahaan FMCG di Indonesia yang besar-besar itu hampir semuanya asing. Nah, terus kalau yang unik itu adalah untuk perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang itu tidak cuma untuk industri yang cukup besar saja mereka melakukan riset lengkap baru terjun ke lapangan, tapi bahkan untuk yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kami pernah melakukan riset untuk mie basah, wet noodle untuk pasaran. Mereka waktu itu pengen ada investor yang terjun ke industri tersebut. Bahkan, tapi ini belum pernah ya, belum terjadi ya. Perusahaan Jepang tersebut ingin kami melakukan riset cukup komprehensif tentang menarik nih pasar toge. Tapi memang waktu itu belum jadi dijalankan. Jadi kalau ya investor-investor dari Jepang itu pasti concern sekali tentang market research sebelum mereka terjun ke sebuah ke pasar ya. Oke. Nah, itu tadi pada saat persiapan sudah dilakukan riset-riset untuk terjun ke pasar. Ya pastinya biaya marketing riset itu mestinya sudah termasuk dalam biaya investasi. Karena memang nggak seberapa besar sebenarnya kegiatan marketing riset ini biayanya. Mungkin seperti yang tadi yang di awal itu tadi kegiatan marketing riset untuk di awal tadi ya. Tapi memang bukan ke kami saja biayanya keluar waktu itu ya. Mungkin untuk riset awal mereka butuh biaya 1 M mungkin ya. Itu wajar, sangat wajar.
Karena bisnis ini kan bisnis yang panjang dan biaya investasi mereka untuk mempersiapkan bisnis pasti sangat besar. Nah, terus ini kita lanjut ke berikut, beginning. Pada saat kita memulai sebuah bisnis, riset-riset apa lagi yang sebaiknya dilakukan? Pada saat kita sudah memutuskan bahwa sebuah perusahaan memutuskan untuk terjun di suatu bidang, itu riset-riset yang harus dilakukan itu pertama kali mestinya product test. Jadi produk yang mereka akan pasarkan mestinya ada beberapa ya, ada beberapa pilihan atau itu dilakukan dulu product test. Mungkin tadi kalau kita ambil misalnya dimsum tadi, ya udah ada beberapa mungkin ada beberapa resep dicoba, bisa dicoba internal saja, bisa dicobakan di pasar. Tapi yang paling baik kalau kita mau menggali minat pasar, kita cobakan di pasar. Mana yang kira-kira yang paling diterima oleh pasar. Nah, kalau riset product test ini dilakukan secara kuantitatif riset, itu artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu nanti risetnya ada bahwa itu adalah secara umum disukai oleh masyarakat, representasi masyarakat. Terus ada lagi retail audit. Retail audit itu sebenarnya bisa dilakukan di awal, itu adalah untuk mengukur tingkat penjualan kita dan juga tingkat penjualan pesaing kita. Kita melihat posisi kita di mana. Customer profiling di sebuah produk yang baru terjun ke pasar, ini sangat penting untuk melihat sebenarnya, oh pelanggan-pelanggan kita tuh karakternya seperti apa sih. Ini bisa dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar pasar, misalnya, oh ternyata banyak kan pembeli kita misalnya anak-anak remaja nih, tapi kita pengen memperbesar pasar nih, bagaimana kebijakan apa yang akan kita lakukan? Kebijakan komunikasi atau kebijakan produknya atau kebijakan bisa jadi packaging dan segala macam. Itu untuk mengetahui customer profiling. Data yang didapatkan dari customer profiling adalah untuk membuat kebijakan lebih lanjut. Bisa saja kalau memang ternyata kebanyakan yang mengkonsumsi produk kita ada produk remaja, oke, kita fokus di sana dengan memilih komunikasi yang khusus bergaya remaja. Terus supplier survey. Supplier survey bisa dilakukan di awal sekali pada saat misalnya kita preparation, bisa juga dilakukan di beginning. Jadi kita mau melihat dulu nih, sebenarnya seberapa besar sih potensi produk kita berkembang, seberapa besar tingkat pertumbuhan pasarnya. Jadi kita memilih supplier yang seperti apa. Misalnya kita lebih memilih supplier dengan biaya yang paling murah. Ada lagi kita memilih misalnya supplier dengan kualitas produk yang terbaik. Tergantung kan, tergantung nanti kita mau memilih seperti apa. Atau tergantung kita pilih lagi supplier yang, oh iya melihat kondisi seperti ini kayaknya kita memilih misalnya untuk berproduksi di banyak tempat di Indonesia. Jadi kita memilih supplier-supplier dengan yang siap untuk mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia. Macam-macam. Jadi itu nanti tergantung dengan perkembangan bisnisnya. Terus apa yang maksud UAI survei? Ini adalah usage, attitude, image survey. Nah, di sini sebenarnya untuk mengetahui bagaimana karakter konsumen produk kita. Bagaimana mereka mengkonsumsi, bagaimana preferensi konsumsi, bahkan merek-merek apa yang digunakan. Dan ini sebenarnya bukan cuma konsumen kita, bisa kita lakukan untuk konsumen produk sejenis. Jadi kita mendapatkan gambaran dari termasuk untuk konsumen kompetitor. Nah, yang paling baik, yang paling menarik untuk semua pebisnis, yang paling menguntungkan untuk semua pebisnis itu adalah pada saat produknya bertumbuh dan menjadi matang. Nah, pada saat ini itu adalah yang paling pada saat ini di mana seorang marketer di sebuah perusahaan itu dengan segala macam cara berupaya memberikan yang terbaik buat pelanggannya dengan produk terbaik, komunikasi terbaik, iklan terbaik, mungkin event-event terbaik pada saat growth dan maturity. Di sini saatnya marketer beraksi. Nah, ya mungkin tadi ya marketer dengan sales itu memang berada di satu bidang biasanya.
sering di sebuah perusahaan itu mengelompokkan mereka di bidang yang sama, marketer dan sales. Tapi secara umum, terutama perusahaan-perusahaan besar, itu membedakan antara marketing dan sales itu membedakannya cukup jelas. Jadi marketing itu adalah tim yang bertugas untuk melakukan menyusun strategi perusahaan. Jadi marketer itu atau tim marketing itu lebih ke think tank, pemikir, konseptor di sebuah perusahaan. Sedangkan sales itu adalah pelaksana penjualan. Bagaimana mereka melakukan penjualan sehingga mendapatkan omset terbaik. Jadi di situ bedanya mungkin ya. Kebanyakan dan ini umumnya kalau perusahaan-perusahaan menengah, besaran menengah dan ke atas sudah membedakan tim ini kedua divisi. Jadi kalau sales itu lebih ke untuk eksekusi, sedangkan kalau marketer itu lebih ke konsepnya. Nah, disinilah marketer beraksi paling maksimal bisa dilakukan pada saat siklus growth dan maturity. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ya kegiatan riset yang bisa dilakukan. Umumnya hampir semua jenis riset ini baiknya dilakukan pada saat ini. Product test harus dilakukan terus-menerus supaya kita selalu memberikan varian-varian terbaru, varian menarik. Bahkan misalnya produk Coca-Cola ya, Coca-Cola itu mereka punya fresh tea mereka tuh dievaluasi terus-menerus, variannya sangat banyak, tapi begitu ada varian-varian tertentu yang kira-kira penjualannya tidak banyak peminatnya, mereka hilangkan. Itu tujuannya product test, itu termasuk evaluasi sales, dan produk merek rasa-rasa atau varian rasa yang tidak terlalu menarik hilang, muncul varian-varian baru. Varian-varian baru itu selalu, kalau untuk mereka selalu melalui proses product test. Jadi seberapa disukai atau penerimaan oleh calon konsumen mereka. Retail audit ini adalah pengukuran penjualan kita dan baiknya dibandingkan dengan pesaing. Itu mestinya dilakukan terus-menerus. Tapi umumnya perusahaan-perusahaan memang sulit juga untuk melakukan terus secara customized. Mereka kadang membeli saja dari sebuah lembaga riset bagaimana tingkat penjualan merek mereka dibanding pesaing. Customer profiling atau psychographic profile. Nah, di sini pada tahap ini paling menarik untuk melakukan customer profiling beserta psychographic profile-nya. Bagaimana karakter konsumennya, bagaimana karakter psikografiknya, apakah pembeli-pembeli mereka merupakan remaja yang senang misalnya senang hangout, apa pembeli-pembeli mereka sebenarnya remaja-remaja yang lebih remaja rumahan, atau pembeli-pembeli mereka sebenarnya adalah remaja-remaja yang senang game misalnya. Nah, di sana psychographic profile diperlukan. Tujuannya apa? Customer profiling dan psychographic profile ini umumnya digunakan perusahaan untuk komunikasi, untuk media komunikasi mereka, untuk media pendekatan mereka ke customer bagaimana, dan juga kadang mereka melakukan event apa yang cocok untuk customer tadi. Terus pengukuran customer satisfaction. Customer satisfaction sebagai salah satu jenis riset yang sudah menjadi syarat untuk penyusunan ISO, manajemen mutu, ini wajib diukur terus-menerus supaya kita bisa mengevaluasi bagaimana sebenarnya kepuasan konsumen terhadap produk kita. Begitu juga UI survei, itu lebih survei komprehensif tentang merek kita, termasuk karakter, kebiasaan, sumber informasi, terus mereka biasanya mengapain saja konsumen kita, itu sesuatu yang wajib dilakukan. Terus brand equity survey. Brand equity survey itu untuk mengukur ekuitas merek kita, kebesaran merek kita, juga sebenarnya wajib dilakukan untuk
perusahaan, ya supaya mereka tahu persis sebenarnya, terutama untuk perbandingan ya, bagaimana ekuitas merek kita dibanding merek-merek lain. Atau bagaimana misalnya di sebuah perusahaan ada banyak merek produk, dia untuk mengukur yang mana sih merek-merek mereka tuh yang paling berharga. Mungkin kan ya harus diukur nilainya. Nah, tadi di masa growth sampai ke matang, maturity, itu umumnya, dan ini udah rutin ya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, mereka melakukan ini minimal setahun sekali. Dilakukan tracking, pengukuran aktivitas riset pasar yang dilakukan berulang. Umumnya sih rata-rata melakukannya setahun sekali. Itu adalah customer satisfaction, retail audit, UI survey, customer profiling, dan brand equity. Tujuannya apa? Tujuannya biasanya umumnya manajemen berharap angka-angka yang di tracking tersebut dari berbagai jenis market research ini selalu meningkat setiap tahunnya, selalu meningkat, terus meningkat. Customer satisfaction kan ada skornya ya. Biasanya kita melakukan scoring pakai skala, yang paling umum sih skala dari 1 sampai 5, dengan misalnya 1 itu sangat tidak puas, skor 2 tidak puas, skor 3 antara puas dan tidak puas atau biasa saja, skor 4 puas, skor 5 misalnya sangat puas. Tapi ada juga yang menambahkan scoringnya menjadi 7, scoring 8, 9, atau 10. Nah, dengan pengukuran berulang dari customer satisfaction, harapan manajemen ini terjadi peningkatan terus-menerus. Dan bisa saja misalnya ya, kasus yang saya ingat ya, misalnya ada Silver Queen gitu kan. Kemarin itu kan waktu itu sempat viral, ada customer-nya beli Silver Queen, dibuka dan ternyata kalau nggak salah ada belatung ya, dan itu viral di media sosial. Nah, itu sebenarnya wajib manajemen menuntut dari tim marketing untuk mengukur customer satisfaction-nya berubah banyak atau tidak. Atau untuk mengukur sebenarnya juga tingkat komunikasi tim PR. Nah ya, sekarang kan PR itu di perusahaan-perusahaan besar juga sudah terintegrasi dengan tim marketing. Makanya tim PR di perusahaan-perusahaan besar itu bukan PR lagi, tapi lebih dikenal dengan Markom. Karena bagaimana tim marketing komunikasi perusahaan menjelaskan kondisi tersebut ke masyarakat, ke pelanggannya, ke masyarakat secara umum. Kondisi ini terjadi karena apa gitu kan? Nah, mereka mengukur customer satisfaction-nya. Apakah turun banyak atau ternyata tidak terlalu berubah atau ternyata tetap meningkat. Misalnya, meningkat kenapa? Mungkin tim markom perusahaan melakukan komunikasi dengan sangat baik. Itu pengukuran harus dilakukan terus-menerus. Retail audit, penjualan, ya pasti harus dilakukan terus-menerus. UI survei, ini mestinya dilakukan tracking juga. Kenapa? Karena kebiasaan karakter konsumen atau ekspektasi mereka terhadap sebuah produk itu bisa jadi terjadi perubahan. Customer profiling, ya itu juga sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus. Brand activity survey juga harus sesuatu yang harus di tracking, harus dilakukan survei market research terus-menerus. Maaf, sebentar. Oh ya, ini yang paling ini ya, kondisi memang sepertinya tidak semua produk mengalami kondisi ini, tapi mungkin merek kali ya, merek cenderung akan mengalami kondisi ini. Di mana misalnya produk yang atau merek yang tadinya bersinar, bertumbuh terus-menerus, menjadi market leader, tiba-tiba turun terus, diserang oleh kompetitor. Nah, bagaimana kondisi jika kondisi ini dialami oleh produk kita? Kalau dulu mungkin ya, kalau di handphone mungkin masih ada yang ingat BBM. BBM dulu kan adanya di BlackBerry. Nah, sekarang kan handphonenya sudah nyaris nggak ada bahkan. Terus juga dulu pernah ada merek yang menjadi market leader luar biasa.
misalnya Nokia. Terus mungkin karena mereka nggak mampu mengikuti ekspektasi konsumen atau lifestyle-nya konsumen, merek tersebut yang market leader itu bahkan sekarang hilang. Sekarang katanya sih udah mulai tumbuh lagi ya. Nokia udah mulai ada lagi di pasar, tapi mereka sekarang sebagai produk baru, walaupun tetap menggunakan brand Nokia. Dan ada mungkin merek-merek yang hilang di pasar atau mengalami declining. Yang lain yang saya ingat ini mungkin ya satu, misalnya sekarang tadinya kan Sosro tuh, teh botol Sosro itu benar-benar jaya sekali, market leader dan hampir nggak ada pesaing. Setelah akhirnya mulai digempur oleh Presti tadinya cuman dengan rasa melati yang botolan, terus muncul Presti dengan berbagai varian merek, tapi waktu itu Sosro siap juga dengan putih, itu udah luar biasa tuh, padahal tadinya Sosro itu luar biasa sendirian. Nah sekarang juga gempurannya yang kecil ternyata dari teh pucuk. Teh pucuk itu luar biasa menggempur Sosro, bahkan sekarang dikabarkan market leader itu bukan Sosro lagi, tapi sudah teh pucuk. Nah di situ adalah perjalanan yang mestinya harus selalu siap ya, suatu bisnis atau suatu merek. Nah, bagaimana jika mengalami kondisi-kondisi tersebut? Tapi bisa saja tadi ya, ada kompetitor yang menyalip kita sehingga produk kita menurun, terus menurun atau bisa naik lagi, atau bisa saja memang pada masa tersebut produk kita mungkin sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh konsumen. Konsumen misalnya kayak seperti media cetak. Media cetak mereka sudah nggak terlalu perlu lagi. Mereka cukup repot kan kalau harus beli majalah, koran, kemana-mana. Sementara dengan buka gadget atau HP mereka yang kecil itu aja semuanya sudah tersedia. Tetap membeli, benar. Tetap untuk berlangganan suatu media online tertentu, kita tetap membayar. Tapi biasanya harganya jauh lebih murah daripada kita membeli media cetak tadi. Nah, menyikapi hal tersebut mestinya pemilik merek harus melakukan macam-macam cara diferensiasi, diversifikasi atau evaluasi. Diferensiasi itu artinya kita cukup memberikan varian-varian yang baru. Diversifikasi kita harus membuat produk yang sama sekali baru atau berbeda, mungkin kategorinya bahkan, atau kita cukup melakukan evaluasi saja. Evaluasi, dan ini memang harus dilakukan terus-menerus. Survei apa saja yang dilakukan pada kondisi-kondisi pada saat decline ini? Sebenarnya hampir sama dengan posisi pada saat kita growth atau mature tadi. Survei UI survei, brand equity survei, competitive mapping, retail audit itu tetap harus dilakukan. Jadi sebenarnya budget market research itu memang sudah harus selalu ada. Tapi kenyataannya ya, mungkin ya Bapak, Ibu, anak-anak Pak Joko ya, Pak Jaya ya, pada saat kondisi menurun dari sebuah perusahaan, seringkali justru kegiatan market research ini adalah kegiatan yang dipotong budgetnya, dihilangkan sama sekali. Padahal sayang sekali, karena kadang-kadang mereka menganggap, ini mahal nih ya, udahlah kita lagi kondisi keuangannya lagi berat, market research ditiadakan. Padahal tidak, mestinya tidak seperti itu. Dengan market research mungkin mereka akan mendapat informasi lain, informasi yang akan menjadi insight, misalnya dengan UI survei mereka dapat cara atau metode komunikasi yang baik untuk evaluasi metode komunikasi yang lalu, misalnya nggak cocok lagi nih, anak milenial nggak nyambung nih kalau dengan komunikasi seperti itu, atau dengan brand ambassador yang gitu kan. Ya udah kita pakai brand ambassador yang baru, tapi itu akan didapatkan dari survei. Terus dengan equity, ya kita akan tahu seberapa berharganya merek kita dibanding merek lain. Misalnya, ya sudahlah kondisi seperti ini kita nggak bisa berbuat banyak, dijual. Nah, dijual itu ya dengan data-data marketing research itu adalah data pendukung untuk menjual produk kita itu dengan nilai berapa. Terus riset apa lagi? Konsep tes. Mungkin kita akan melakukan diversifikasi produk baru, kita lakukan konsep tes. Apa ide-ide apa tentang sebuah produk baru yang akan dicoba dibuat. Iya.
Segini saja dulu materinya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Mohon maaf dengan semua kekurangan yang ada. Mudah-mudahan memberikan sedikit pemahaman tentang kegiatan marketing research. Terima kasih. Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Bu Lisa atas pemaparannya. Mungkin kita bisa bilang bahwa materi yang disampaikan Bu Lisa tadi bisa dibilang adalah materi yang sangat mahal, Ibu. Jadi iya betul. Jadi kita jadi tahu bahwa apa yang harus dilakukan perusahaan pada saat terjadi kondisi yang tadi disampaikan pada saat decline, kemudian saat bertumbuh atau bagaimana saat memulainya. Ternyata marketing riset itu sangat diperlukan, dan apabila kita nanti misalnya ingin punya perusahaan dan bisa bertahan hingga jangka waktu yang panjang, ya sebaiknya marketing riset itu terus dilakukan seperti itu. Iya, Pak. Baik, jadi ini saya boleh bilang bahwa ini adalah ilmu yang sangat mahal gitu ya. Jadi sebenarnya adalah peluang bagi adik-adik ya. Ini mumpung ini, jadi silakan kepada para peserta. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lisa tadi yang sangat menarik, monggo. Ya Ibu. Maaf Pak, stop screen dulu ya Pak ya. Maaf belum saya ini. Oh iya, silakan Ibu. Iya, mohon maaf. Ya. Oh iya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya Ibu. Yes. Baik, bagi para peserta, sekarang kita sudah memasuki sesi diskusi. Monggo, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand mulai sekarang. Atau apabila ada kendala, bisa menuliskan pada kolom chat, nanti bisa saya tanyakan, atau mungkin bisa menanyakan langsung kepada Ibu Lisa. Baik, Ibu Lisa, ini ada pertanyaan pertama di kolom chat dari Ivan. Ivan, monggo, barangkali bisa langsung bertanya langsung kepada Ibu Lisa ya, kalau memang memungkinkan. Ivan? Ya Pak. Oh ya, silakan. Ibu, Ivan izin tanya. Ini ada perihal mengenai mata kuliah juga kewirausahaan. Itu pernah diajarkan bahwa usaha yang kuat tuh apabila sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, sekiranya menurut pandangan Ibu, metode penelitian apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pasar secara umum? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ivan. Langsung atau gimana? Bagaimana? Iya Ibu, langsung aja Pak Joko ya. Oke. Iya betul. Untuk ya betul sekali bahwa usaha yang kuat itu adalah usaha yang sesuai dengan keinginan konsumen. Itu tapi tidak menutup kemungkinan bahwa inisiasi atau inisiatif itu dari kita sebagai pelaku pasar. Jadi bisa jadi kita membuat sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, apa kegiatan marketing riset yang cocok untuk ini? Ya tadi kegiatan marketing riset yang dilakukan pada tahap preparasi. Itu adalah kegiatan marketing riset yang cocok untuk mengetahui seberapa sesuai produk tersebut dengan keinginan konsumen, yaitu melakukan kegiatan survei konsep tes. Jadi konsep produk kita tanyakan ke pasar, bagaimana penerimaannya, bagaimana ekspektasinya terhadap produk tersebut, bahkan di harga berapa mereka menginginkan produk tersebut, dan mereka biasa membelinya di mana. Dan kita, kalau memang kita sudah ada produknya, kita perlihatkan bisa dengan foto, produknya seperti ini loh Bu, rasanya seperti ini misalnya nanti, terus kegunaannya seperti ini, bagaimana penerimaannya. Gitu. Demikian Mas Ivan. Ya Bu, boleh izin bertanya lagi Bu? Ya, silakan. Ini mungkin ada beda kasus juga. Jadi ini dalam pengembangan produknya. Kalau kasus untuk produk makanan, apakah ada peraturan minimal panelis untuk produk tes, untuk launching produk? Oh, oke. Tidak ada persyaratan minimal sampel untuk launching produk. Tapi untuk perusahaan yang besar, biasanya mereka sudah punya lab kan. Nah,
Untuk organoleptic test itu untuk orang yang sangat ahli, itu bahkan kalau nggak salah dengan tingkat error sampling 5% itu cukup 1 orang. Tapi mungkin dengan jumlah sampel 10 orang, untuk yang moderate keahliannya itu cukup 10 mungkin ya, untuk organoleptic test. Tapi untuk organoleptic test yang punya lab itu kan biasanya perusahaan yang sudah eksis dan perusahaan besar. Nah, kalau misalnya kita melakukan produk tes itu ke lapangan, jadi survei face to face interview dan kita berikan sampel yang harus mereka coba, itu kami biasanya menggunakan metode multi-state random sampling untuk mewakili populasi. Itu responden sekitar 350 sampai 400 itu error samplingnya sekitar 5%. Jadi cukup besar ya kalau bukan. Cuman masalahnya di kegiatan sampling face to face itu kita juga bisa mendapatkan bukan cuman tingkat kesukaan terhadap produk kita, tapi kita bisa sekaligus mendapatkan karakter konsumen, brand awareness, mapping produk, mungkin ya, keinginan mereka membeli produk itu di mana, ekspektasi mereka terhadap produk, bahkan mungkin kalau kita belum punya brand ambassador-nya siapa yang paling pas untuk produk tersebut. Demikian Mas Ivan. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Sama-sama Mas Ivan. Baik, terima kasih Ibu Lisa atas tanggapannya. Silakan kepada para peserta yang lain, ya adik-adik mahasiswa. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung raise hand. Masih kita tunggu ya, waktu kita masih cukup banyak. Oke, silakan Ismina Dwi ya, mungkin bisa unmute dan langsung bisa bertanya. Silakan. Baik Pak, sebelumnya selamat pagi Bu, nama saya Ismina. Saya mau izin bertanya Bu, semisal dalam kita memulai bisnis, kemudian kita sudah berjualan, kalau berdasarkan marketing research, mungkin kita tahu kalau misalkan produk banyak itu akan varian banyak produk itu akan memberikan banyak pilihan ke konsumen. Tapi setelah dilakukan ternyata hanya misalkan satu produk saja yang terjual seperti itu Bu. Produk lainnya itu terjual tapi sangat lamban atau bahkan nggak terjual sama sekali. Jadi cuma ada satu produk aja yang cepat gitu Bu jualannya, yang lainnya enggak. Nah itu kira-kira untuk kedepannya apakah langsung semua produk dihilangkan, cuma tinggal satu itu aja atau bagaimana Bu? Oke, iya. Kalau ini lebih ke inventory kali ya, penyimpanan. Jadi kalau memang kita langsung ngekan, kadang konsumen itu kan memang ada satu produk. Produknya ini mungkin beda-beda karakternya. Oh ini laku sekali karena memang produk ini adalah produk yang paling diinginkan, paling dicari, diminatin. Mungkin kita bisa melakukan evaluasi lagi apakah benar cuma produk itu aja yang kita jualkan, tapi bagaimana dengan konsumen-konsumen lain mungkin yang tetap menginginkan produk-produk yang lain tadi. Nah, mungkin masalah penyimpanan kita lakukan produk-produk yang lain itu stoknya sedikit saja gitu Mbak Ismina. Atau mungkin memang kalau yang pembelinya sedikit sekali ya sudah kita cut. Terus dan sambil evaluasi juga mungkin kalau memang kita pedagang nggak mungkin menjual satu produk, kita cari lagi produk-produk apa yang mungkin yang akan dicari oleh konsumen. Biasanya pada saat kita dagang itu akan keluar kan dari konsumen. Bu ada ini ya, Mbak ada ini ya. Nah itu kita catat. Mungkin kalau pedagang tuh tahu tuh, oh banyak yang nyari ini nih. Kita cari nih produk ini sebagai produk jualan kita. Demikian Mbak Ismina, mungkin mudah-mudahan membantu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Ismina untuk pertanyaannya. Silakan kepada peserta yang lain. Ayo, ini mumpung masih ada waktu ya. 16, 1, 15, 4. Oke. Baik, Ibu Lisa mungkin sambil menunggu ya, sambil menunggu mungkin adik-adik menyiapkan pertanyaan, mungkin saya juga izin bertanya gini ya. Baik, Bu, ini saya ingin menanyakan ini terkait fenomena startup gitu. Mungkin yang sering kita baca bahwa startup itu kan rata-rata bakar uang gitu.
untuk promosi dan lain sebagainya di awal berdirinya. Bahkan saya pernah baca itu sampai sekarang katanya itu masih rugi gitu. Nah, apakah ini memang bagian dari strategi marketing mereka atau memang dari marketing riset mereka itu memang harus seperti itu gitu. Mungkin dari Ibu Lisa jika ada semacam pengalaman atau bagaimana mungkin bisa di-share apabila nanti adik-adik di sini mau buat startup apakah ya harus bakar uang dulu seperti itu. Monggo Ibu, mungkin itu pertanyaan dari saya. Iya. Fenomena sekarang di mana sosial media sebenarnya sangat penting. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu ini ya, Pak Joko ya, nggak terlalu mendukung kegiatan bakar uang yang berlebihan untuk promosi sebuah produk, sebuah brand. Mungkin karena cuman ada satu startup yang sudah IPO bahkan sedihnya, mungkin merek lokal yang sebenarnya waktu itu sangat diharapkan menjadi sebuah yang besar, bahkan saat ini kan jatuh hanya karena kesalahan komunikasi. Kesalahan komunikasi menjadi jatuh semuanya kan. Nah, artinya di sini harus sebuah pelaku pasar startup itu menurut saya harusnya memahami metode komunikasi via sosial media yang sangat riskan. Aduh, mohon maaf nih menyinggung politik sedikit. Di mana sekarang politik ini terbelah dua. Nah, tadi startup kita itu sebenarnya sangat bagus, sangat-sangat bagus, tapi karena dia menyinggung hal-hal yang sensitif, sebenarnya sensitifnya itu sebenarnya memang real dan juga sebenarnya bukan menyinggung hal yang sara, tapi menyebabkan ada anti dari satu sisi, akhirnya startup itu turun. Nah, artinya gunakanlah komunikasi yang sewajarnya, tapi jangan sampai menyindir pihak manapun. Dan memang komunikasi itu cari yang kira-kira bisa menjadi viral, memviralkan, menarik gitu kan, membuat orang jadi nyebut terus, jadi ingin tahu terus, dan bukan buat media saja, mungkin melalui satu action yang membuat produk tersebut jadi terdengar kencang gitu kan. Nah, bagaimana itu? Ya memang saya nggak bisa mendefinisi di sini ya, mendefinisikan di sini, mungkin saya juga nggak terpikir. Tapi itulah pentingnya tim marketer dalam sebuah perusahaan untuk membuat komunikasi yang tidak cuma mahal. Karena mahal tadi kan karena mereka menggunakan media-media mainstream mungkin ya Pak ya. Media mainstream atau menggunakan apa tadi influencer-influencer mahal supaya produk mereka jadi dikenal. Tapi ada cara-cara lain yang mungkin tidak melakukan hal tersebut. Dan di kondisi politik yang terbelah dua ini sangat penting pengamat atau marketer yang sensitif tentang hal ini. Mungkin yang ini ya, yang viral juga di dunia marketing waktu itu mengirimkan kotak jenazah bayi ke ibu-ibu hamil. Waduh, itu mah luar biasa bikin marahnya. Bahkan dikriminalisasi kan, ada pakar marketing waktu itu kan. Jadi ya harus sensitif dengan budaya Indonesia, bahwa mengagetkan ibu hamil dengan kotak jenazah bayi itu kan sebenarnya sangat fatal dan bahkan bisa menjadi suatu yang kriminal. Iya, kalau saya sih tidak setuju sih Pak ya, Pak Joko ya, menggunakan membakar uang yang luar biasa itu. Demikian Pak Joko. Terima kasih Bu. Jadi artinya ada opsi selain membakar uang, ada memanfaatkan media-media sosial dan lain sebagainya, dan harus sensitif juga gitu ya. Iya Pak Joko. Apa ya tadi ya tentang media sosial ya. Bukan, memang ini. Saya ambil lupa. Di di perusahaan-perusahaan global, marketer ini adalah orang terbaik sebenarnya. Orang terbaik. Jadi memang artinya mereka memang harus kreatif, menciptakan kemampuan komunikasi, kemampuan
kemampuan strategi marketing yang terbaik, karena mereka rata-rata di sebuah perusahaan adalah orang-orang terbaik. Dan biasanya juga di perusahaan-perusahaan global dengan background marketing ini biasanya mereka nanti menjadi pucuk pimpinan di sebuah perusahaan. Jadi mereka memang harus cerdas menciptakan komunikasi. Ya, demikian Pak Joko. Ya. Jadi marketer itu ibarat tulang punggung perusahaan gitu. Iya. Think tank-nya Pak, think tank-nya perusahaan itu marketer. Iya. Baik, terima kasih Ibu Lisa atas tanggapannya. Baik, adik-adik para peserta, silakan, ini masih ada waktu ya. Bagi yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand. Atau mungkin Pak Jaya, jika ada pertanyaan Pak Jaya, monggo. Terima kasih Pak Joko. Matur nuwun Bu Lisa. Benar kata Pak Joko tadi, ini materi mahal ya, karena memang berasal dari industri dan berasal dari Bu Lisa yang praktisi yang terutama bergelut di bidang riset ini. Jadi kalau saya sering baca sekarang proses pemasaran itu kan arahnya diarahkan ke konten marketing. Sudah digeser dari konteks marketing menjadi konten marketing seperti itu. Jadi kalau sejauh Ibu di riset pemasaran untuk beberapa industri, sejauh mana industri itu sudah memanfaatkan konten marketing tersebut selama Bu Lisa meneliti pasar ini tadi, ataukah memang konteks marketing itu sudah benar-benar harus ditinggalkan dan diarahkan ke konten marketing? Kebanyakan memang gini, maaf Pak Jaya, kalau kebanyakan klien-klien kami itu memang targetnya rata-rata umum Pak ya, bukan target remaja atau target lifestyle. Kebanyakan targetnya itu kebanyakan umum. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini, komunikasi mereka memang secara umum banyak yang masih menggunakan konteks marketing. Konten marketing itu memang seharusnya mereka kejar, apalagi sekarang kan usia yang melek IT itu cenderung makin melebar. Tadinya kan umumnya yang usia saya mungkin ya udah 40-an ke atas itu kan nggak terlalu melek online marketing gitu. Tapi sekarang terpaksa dan dipaksa karena kadang-kadang memang hal-hal yang kita dapatkan melalui online, melalui komunikasi konten itu malah jadi lebih murah sekarang Pak ya, lebih murah dan lebih mudah. Jadi memang seharusnya perusahaan-perusahaan saat ini semakin meningkatkan kemampuan konten marketingnya. Walaupun mungkin memang tidak drastis itu, tidak langsung konteks marketing ditinggalkan, terus konten marketing langsung menguasainya. Karena memang tetap ada yang harus berkomunikasi lebih nyaman kalau ada konteks marketingnya. Demikian Pak Jaya. Berarti misalkan untuk produk dengan segmen dan target tertentu itu seperti contohnya yang misalkan untuk pasar yang melek IT, berarti konten marketing bisa ditingkatkan ya? Oh ya, betul sekali Pak. Betul sekali Pak Jaya. Itu mungkin ya, akan lebih ya. Karena kan adik-adik mahasiswa ini juga praktikum ya, berwirausaha, sehingga mereka biasanya memasarkan kan memaksa teman-temannya sendiri, circle-nya dan lain sebagainya untuk membeli produk, sehingga kemarin itu saya arahkan ya bagaimana konten marketing mereka seperti itu, karena mereka kan kesehariannya dengan TikTok, dengan IG, sehingga yang dijual tidak hanya produk tapi bagaimana keseluruhan dari produk, misalkan edukasi dan lain sebagainya tentang konten seperti itu nih, bisa jadi disesuaikan ya bisa ya. Iya. Tapi kalau memanfaatkan peer group, inner gitu-gitu kan lama-lama kan sebenarnya takutnya mereka bosan gitu kan. Tapi memang harus terus memperluas pasar ke yang lebih umum lagi. Iya. Ya, terima kasih Bu Lisa atas tanggapan. Ya, sama-sama Pak Jaya.
Baik, terima kasih ya Bu Lisa dan Pak Jaya untuk pertanyaan dan tanggapannya. Baik adik-adik, silakan ya jika ingin bertanya lagi. Ini mumpung ya beliau ini adalah praktisi dan saya yakin jam terbang beliau sudah sangat tinggi. Jadi ini kesempatan Mas buat adik-adik jika ingin menanyakan, boleh kok seputar praktikum ya. Adik-adik kan juga sudah mulai memasarkan dan sudah mendapatkan omset barangkali. Jika ada kendala atau dan lain sebagainya yang terkait dengan marketing dan lain sebagainya, monggo bisa ditanyakan ke Ibu Lisa. Silakan. Nah, ini adik-adik ini malu sepertinya. Belum ada lagi? Oke, kalau belum ada mungkin saya izin bertanya lagi Bu Lisa. Saya tertarik dengan yang bahwa marketing riset itu memang sebaiknya dilakukan bahkan mulai saat kita memulai usaha, kemudian saat grow, kemudian saat mature, bahkan sampai decline seperti itu. Nah, mungkin saya ingin menanyakan tentang yang decline tadi, Bu. Berdasarkan pengalaman Ibu, mungkin bisa memberikan mungkin satu contoh produk gitu ya, atau yang pernah Ibu tangani terkait dengan perusahaan yang tiba-tiba dia sudah bukan tiba-tiba dia sudah mengalami fase decline, kemudian apakah bisa bangkit lagi? Apakah ada contoh yang perusahaan yang bisa bangkit dari decline-nya gitu? Kemudian kira-kira yang dilakukan perusahaan itu apa kira-kira? Mungkin itu Bu, pertanyaan saya. Terima kasih Pak Joko. Mungkin gini Pak ya, bukan kami sih, saya coba ingat-ingat, tapi saya belum ingat nih apa kami pernah menangani perusahaan yang sedang decline. Tapi kalau sebagai contoh ada. Sebagai contoh, ini adalah produk sanitary napkin Softtek. Mungkin pernah dengar ya. Softtek. Jelas nggak Pak ya? Jelas ya? Suara saya? Jelas Ibu, jelas. Itu Softtek itu di tahun sampai tahun 90-an, itu di bawah tahun 2000, itu masih market leader. Market leader. Jadi pembalut wanita yang paling banyak digunakan. Market leader. Nah, tiba-tiba mereka disalip oleh produknya Kao, itu adalah Laurier. Terus mereka masih tetap saja dengan pola yang lama, dan mereka tetap akhirnya masih di bawahnya Kao. Nah, yang mempengaruhi mereka Softtek ini berubah, itu adalah kemunculan produk sanitary napkin mereknya Cham. Mungkin anak-anak remaja sekarang masih menggunakan Cham. Itu adalah produk sanitary napkin yang modern, itu munculnya di pertengahan tahun 2000-an. Itu yang membuat mereka akhirnya mungkin makin tertekan, Softtek-nya makin tertekan, sehingga merubah diri, Pak. Merubah diri dari produk yang terlihat jadul, yang memang tidak diminati oleh konsumen remaja, akhirnya mereka mengubah packaging, mengubah targetnya, mengubah SKU ya, jenis-jenis produknya jadi lebih banyak pilihannya, dan akhirnya sepertinya menurut kami sih Softtek bangkit lagi, walaupun tetap dia nggak bisa menjadi market leader, tapi minimal merek Softtek itu tetap sejajar dengan Laurier, dengan Cham, yang tadi sebenarnya produk-produk baru. Jadi Softtek itu sekarang lebih terlihat lebih modern, produknya lebih bagus, packaging keren, sekeren dengan pesaing-pesaingnya tadi. Demikian Pak Joko. Jadi mereka mengubah diri jadi lebih baik. Oke, terima kasih. Jadi artinya marketernya juga harus segera ini Bu ya, segera berpikir keras. Wah, kompetitor sudah mulai membuat seperti ini, kita juga harus paling tidak mengikuti dan mungkin lebih baik dari kompetitor seperti itu. Dan memang ada teman saya, researcher, yang memang jadi tim riset internalnya Softtek. Jadi mungkin mereka meng-hire tim riset internal yang sudah experiences,
melakukan kegiatan marketing riset, tapi saya belum nanya ke beliaunya, saya melakukan kegiatan marketing riset juga terus-menerus, evaluasi terus-menerus, sehingga posisinya jauh lebih stabil sekarang. Demikian Pak Jaya. Pak Joko. Terima kasih Ibu Lisa atas jawabannya. Iya. Baik, barangkali ada mungkin satu pertanyaan lagi dari para peserta, dari adik-adik, sebelum kita berpindah ke sesi yang lain. Nah, alhamdulillah ada lagi. Mana tadi yang resen? Michael Adi ya? Oke, Michael Adi silahkan. Ya, selamat pagi Ibu Lisa, saya izin bertanya ya. Ya, Mas Michael ya. Turut dengan pernyataan tadi, kalau market research sebenarnya juga dibutuhkan ya untuk setiap bisnis, bukan bisnis besar saja. Ya. Ingin bertanya, dalam pemilihan produk, secara umum kan ada pasar yang memang banyak pelakunya karena memang mudah, misal industri F&B dan sejenisnya. Juga ada yang pasar khusus, misal pakan, ternak, atau barang-barang semi jadi. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menentukan riset pasar yang memang misalnya low budget untuk inisiasi kita dengan kondisi pasar yang misal kalau pasar yang ramai kan mereka sudah sangat efisien sehingga harganya bisa murah sekali, atau kalau pasar khusus susah untuk kita lihat datanya. Itu. Terima kasih Mas Michael. Memang kalau riset buat usaha yang belum besar mungkin terasa mahal. Makanya memang itu ada istilah kami internal research. Jadi riset yang dilakukan sendiri. Bagaimana melakukannya? Ya benar tadi. Sebenarnya riset itu kan awalnya dengan observasi, pengamatan. Pengamatan itu selain pengamatan target pasar kita atau calon konsumen kita, terutama yang penting juga adalah pengamatan dari kompetitor kita, pemain-pemain yang sudah eksis di sana. Nah, kita harus melihat mungkin produk-produk yang sudah eksis itu kebanyakan orang membeli langsung. Tadi misalnya makanan peliharaan ya, feed gitu ya, makanan peliharaan untuk pet kita ya, untuk peliharaan kita. Kebanyakan kan orang membeli langsung atau via online. Mungkin Mas Michael memulai bisnisnya dengan delivery nih. Maksudnya delivery, kita langsung antar ke tempat misalnya kan. Atau bisa jadi gini, kita kan beli makanan hewan itu seringkali dalam bentuk bulk gitu ya, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Nah, kalau beli ke saya nggak perlu capek-capek lagi nih membagi-baginya. Udah siap makan nih, 1 kemasan untuk 1 kali makan. Misalnya sekilo udah dibagi 20 kemasan. Tinggal buka 1 kemasan thread. Udah tinggal dibuka, udah ditaruh di tempat makan piaraan kita, selesai. Ya, jadi misalnya membuat hal-hal praktis dari kemasan atau dari misalnya delivery-nya, atau bisa juga membuat sesuatu yang viral. Kalau Mas Michael punya TikTok atau apa sehingga viral, terus orang jadi tertarik dengan produknya. Tergantung nanti jadi dari targetnya. Mungkin kalau TikTok segala macam untuk teman-teman yang sebaya gitu ya. Kalau untuk orang dewasa mungkin komunikasinya via hal-hal lain yang mungkin menjadi perhatian mereka, concern mereka. Dan itu Mas Michael sebenarnya bisa pelajarin sendiri, bisa observasi sendiri gitu ya. Demikian Mas Michael. Siap. Terima kasih ya Mas Michael. Baik, terima kasih Bu Lisa dan Michael. Mungkin ada lagi mungkin untuk pertanyaan terakhir barangkali pada para peserta. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Lisa atas materi yang diberikan ya, benar-benar materi ya Bu, ini materi mahal banget Bu, jadi langsung dari praktisi. Jadi malu saya. Langsung dari praktisi kan
kalau bekerja sama dengan Ibu kan bayarnya mahal gitu. Tapi Ibu Bu Lisa ini bersedia memberikan materi kepada adik-adik dengan semuanya lah. Ya mungkin tidak semuanya, tapi dari yang sudah disampaikan saya yakin pada adik-adik mahasiswa nanti bisa memikirkan bagaimana strategi-strategi pemasaran, kemudian internal researcher dan lain sebagainya tadi yang sudah disampaikan pasti akan dilakukan, dan diharapkan nanti di sesi praktikum ya adik-adik nanti penjualannya itu bisa semakin meningkat seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri sesi kuliah tamu hari ini, izinkan saya memberikan sedikit kesimpulan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, bahwa metode penelitian ya untuk riset marketing ini ada cukup beragam ya. Berdasarkan sumber data itu ada primary data research, ya kemudian ada juga yang secondary data research. Kemudian berdasarkan cara pengambilan data itu ada research kualitatif, cara kuantitatif juga. Kemudian juga ada tadi disampaikan juga online survei yang mungkin dari kita juga sering mendapatkan itu pada saat membuka media sosial. Kemudian tadi Ibu Lisa juga menyampaikan bahwa untuk memulai untuk usaha yang baru berjalan sebaiknya juga dilakukan internal research ya yang lebih low budget. Kemudian pada saat perusahaan itu mulai bertumbuh, kemudian mulai matang hingga terjadinya decline misalnya, riset itu tetap dilakukan, marketing riset itu tetap dilakukan agar perusahaan itu bisa tetap bertahan, bahkan bisa bangkit lagi apabila malah masuki fase decline seperti itu. Baik, sebelum materinya kita akhiri, izinkan kami memberikan sedikit kenang-kenangan Ibu. Jadi, kok ini, maaf. Sebentar. Ini yang share saya atau Pak Jaya, Pak? Atau saya? Monggo Pak Joko. Oh, saya. Baik. Baik, Ibu, pada Ibu Lisa, kami sampaikan terima kasih atas materi yang diberikan pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Untuk file aslinya nanti akan kami kirimkan, beserta mungkin yang cetak Pak Jaya nanti akan dikirimkan ke Ibu Lisa secara langsung. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bu Lisa. Kami selaku panitia mohon maaf apabila selama kuliah tamu ini berjalan mungkin ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, tapi kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Lisa bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah menjadi amal jariah buat Ibu Lisa. Amin. Terima kasih. Barangkali dari Ibu Lisa sebelum ditutup ada sedikit sepatah dua patah kata. Ya, terima kasih banyak Pak Joko, Pak Jaya, dan semua anak-anak Universitas Brawijaya, Fakultas Teknologi Pertanian. Terima kasih banyak atas atensinya di acara kuliah tamu ini. Mohon maaf atas semua kesalahan dan semua kesalahan yang terjadi. Mudah-mudahan menambah sedikit sedikit wawasan buat teman-teman dan adik-adik semua. Amin. 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 Terima kasih Ibu Lisa atas sepatah dua patah yang sudah disampaikan ya. Pada adik-adik ya, para peserta terima kasih atas kehadirannya ya. Jangan lupa untuk mengisi absen ya yang sudah di-share tadi, karena nanti kalau adik-adik nggak mengisi absen nanti nggak dapat sertifikat. Seperti itu. Terima kasih Bu Lisa atas kehadirannya. Semoga kita bisa mengundang Ibu Lisa lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Baik, ya saya selaku MC dan moderator mengucapkan terima kasih untuk kuliah tamu hari ini. Bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Bu Lisa. Terima kasih banyak Bu Lisa. Barokallah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jaya. Terima kasih juga Pak Joko, Bu Vita, dan panitia yang lain. Monggo Bu Lisa. Ya.
Pamit, Pak. Ya, Assalamualaikum. terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi